قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan dulu untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu viral penyembelihan wedhus kendit atau kambing kendit yang dijadikan sebagai tumbal ketika terjadi musibah tanggul yang jebol di Demak, Jawa Tengah, yang kemudian mengakibatkan banjir di sana. Mereka berharap dengan penyembelihan kambing kendit tersebut, kemudian kepala kambing kendit tersebut dipendam di tanggul, mereka berharap banjir tersebut segera surut, kemudian tanggulnya menjadi kuat. Karena permintaan makhluk gaib yang ada di sana sudah terpenuhi dengan disembelihnya kambing kendit tersebut, ya. Karena memang kemarin beredar berita bahwa penyebab banjir di Demak itu karena ada 2 ular gaib, ya, ular raksasa yang sowan ke kuburan Sunan Kalijaga. Mungkin karena saking besarnya sampai ular tersebut memenuhi tempat apapun yang ada airnya di sana, sehingga air itu meluap kemana-mana. Bahkan laut pun ikut meluap, ya. Mungkin seperti itu keyakinan mereka, ya. Dan kemudian dari kejadian tersebut kaum muslimin, sebenarnya itu menunjukkan bahwa tidak sedikit kaum muslimin ini yang kondisi pemahaman tauhid mereka ini sangat memprihatinkan. Mereka masih percaya dan mengikuti hal-hal yang seperti itu, ya, yang berbau klinik dan kesyirikan. Mereka memberikan sesembelihan kepada selain Allah, mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Dan lebih memprihatinkan lagi kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Itu orang-orang yang dandanannya seperti kiai. Kadang yang dibaca itu juga benar kaum muslimin. Pas nyembelih baca bismillah. Tapi niatnya, ya, itu memberikan sesembahan kepada selain Allah. Memberikan sembelihan tersebut kepada selain Allah. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan sekarang viral juga, ya, beredar video yang nggak ngerti lah ini agama mereka, ini agama apa, ya. Mereka bacanya la ilaha illallah, tapi mereka membuat sajen dengan kepala kerbau, kepala sapi, dan macam-macam lah, ya. Yang kemudian di sana, ya, di sekitaran sajen tersebut ada gambar-gambar yang selama ini diyakini bahwa gambar tersebut adalah gambar Nyi Roro Kidul, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ayo podo ilingo kita manggon tanah Jawa, jimate kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kaum muslimin, kata mereka itu, ayo semua ingat, kita ini hidup di tanah Jawa. Jimatnya kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah, ya. Ucapannya benar kaum muslimin. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi di sisi lain mereka mengagungkan selain Allah. Mereka memberikan sesembahan kepada Nyi Roro Kidul, ya. Jadi benar yang ditulis di video tersebut. Ucapannya asyhadu alla ilaha illallah, tapi memuja Nyi Roro Kidul. Ya, namanya sudah menjadikan ilah selain Allah, sudah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menyekutukan Allah kaum muslimin. Membuat sesajen untuk Nyi Roro Kidul, ya, dikasih kepala kerbau. Itu jelas haram kaum muslimin, haram, ya. Di dalam agama Islam nggak ada yang namanya ajaran untuk memasang sajen, nggak ada, ya. Kalau nyembelih itu niatnya ya ibadah. Ibadah untuk Allah. Menyembelih membaca bismillah. Dagingnya ya dimakan, bukan dibuat sajen, bukan dikasihkan ke Nyi Roro Kidul, ya. Nyi Roro Kidul itu sendiri apa kaum muslimin? Setan, iblis, jin, ya.
Dan di dalam Al-Quran jelas dikatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabbil Alamin. Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk iblis, bukan untuk setan dan bala tentaranya, ya. Dan sajen di dalam Islam itu hukumnya syirik kaum muslimin, syirik besar. Memasang sajen, memberikan sesembahan kepada selain Allah itu syirik besar. Syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan kesyirikan itu akan menghapuskan semua amal ibadah yang telah kita lakukan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, niscaya akan hapuslah, ya, akan kami hapuslah amal kalian, dan tentulah kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam bentuk perbuatan kesyirikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah ingat, sesajen itu syirik besar jemaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat, ya, menyirikan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini, dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen itu termasuk syirik besar. Ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala pisang diikat, pisang yang masih hijau, kemudian dikasih bunga mawar merah, mawar putih, kemudian dikasih bubur merah, bubur putih, lalu dibacain. Memang mantranya udah beda, mantranya udah ada Al-Fatihahnya, tapi tujuannya tetap untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sesajen yang Anda ketahui. Kalau sesajen itu adalah memberikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah perbuatan syirik. Ustaz, orang itu sholat, orang itu haji. Nah, bukan berarti orang yang sudah masuk Islam ini tidak bisa berbuat syirik. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta. Andai kata engkau Muhammad berbuat syirik, engkau bayangkan, Allah berfirman kepada Rasulnya SAW, la in asyrakta. Dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi peringatan buat umatnya, la yahbatanna amaluk. Semua amalanmu gugur. Puasamu, sholatmu, zakatmu, hajimu, umrohmu, semua gugur. Wala takunanna minal khasirin. Dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam. Ya, kalau berkaitan dengan sesajen yang Anda tahu, ini sudah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus mulai melihat untuk siapa sesajen itu. Paling enggak dikasih nasihat orang yang kayak gini. Tanyai, Pak, ini sesajen untuk siapa? Kalau dia mengatakan iya untuk penghuni rumah ini, berarti kan dia sudah mulai mendekatkan diri kepada penghuni rumah itu. Mungkin sekarang sesajen bukan sesembelihan. Ada sesajen yang kepala ayam. Ada yang model tumpeng dikasih ayam apa? Ayam apa istilah? Ingkung kayak gitu ya. Lihat, kalau ada orang yang pakai tumpeng sekedar ikut-ikutan, dia tidak tahu apa-apa. Enggak, ini untuk sesajen, enggak. Cuma lihat bagus banget ya nasinya gitu. Itu enggak ada masalah, tapi dia sudah meniru. Tapi tidak berbuat syirik dia. Tapi kalau ternyata memang itu diperlakukan untuk sesajen, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Dan para ustadz, para kiai, anak udah datang ke kampung-kampung yang banyak sesajen. Mereka tahu itu nggak boleh. Anak pernah datang kepada seorang ustadz di desa di gunung ya. Anak ngomong sama dia, Pak Yai, gimana menurut Pak Yai ini? Ya nggak boleh Ustadz.
Dan dia ngomong, Ustadz, yang pertama diajarkan kepada kita nih, di pondok-pondok salaf waktu itu dia adalah tauhid, Ustadz. Cuma memang masyarakatnya kadang-kala nggak mau. Itu kadang-kala seperti itu jamaah. Maka ya kita perlu luruskan. Kita datang ke ustadznya. Cara nasihatin datang ke ustadz yang ada di situ. Ustadz yang alim ya. Tanya ustadz, apa hukumnya memberikan sesajen kepada selain Allah? Soalnya keluarga anak kayak gini. Insya Allah dia memberikan penjelasan yang lurus tentang masalah itu. Bahwasanya itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu.